kembali. Luar biasa Bang Dul, ini adalah acara luar biasa yang dipersembahkan oleh Beta Indonesia dan juga Diaspora Nusa Tenggara Timur, se-Jabodetabek tentunya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sambutan-sambutan. Saya mengundang sambutan pertama dari tokoh Diaspora NTT. Kepada yang mewakili saya persilakan. Bapak Marcel, kami persilakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bang Dul yang saya hormati, keluarga besar Flobamora Jakarta. Bang Dul, Flobamora itu dari kata Flores Sumba Timor Alor. Jadi kata lain dari Nusa Tenggara Timur itu Flobamora. Kemudian nanti ada hadir Ketua Umum Flobamora, ada Jabodetabek itu ada. Duduk di tengah kita Pak Donkers Mayorga. Bang Dul, orang NTT kalau sudah sayang pasti loyal. Itu ciri khas kami. Semua yang hadir ini sudah pasti nomor 3, Pak. Siap nomor 3? Siap. Terima kasih. Saya rasa cukup karena Bang Dul masih ada agenda lain. Dari kami warga Nusa Tenggara Timur di Jakarta menitip pesan kepada Bang Dul, kurang lebih yang paling penting adalah hindari minimalisir soal intoleran. Terima kasih Bang Dul. Baik, terima kasih kepada Bapak Marcel Muja, seorang tokoh dari Diaspora NTT, Bang Dul. Baik, selanjutnya kami mengundang bintang kita pada sore hari ini. Siapa bintang kita pada sore hari ini? Siapa? Kurang kencang siapa? Siapa? Bang Dul, kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan maupun orasi politiknya. Kami persilakan Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, semakin bangga dan bahagia hari ini saya ada di antara saudara-saudara saya dari NTT. Sebelum saya memperpanjang, ketua tim saya berasal dari Flores. Dia dari Momere. Mana Bang Beno? Mana? Ini ketua tim saya. Jadi mulai hari ini catat nama dia, catat nomor telepon dia. Ada kepentingan untuk kita semua, hubungi dia. Setuju? Baik, saya bersama Mas Pramono Anung sangat mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudara yang ada di Jakarta. Memang secara demografi Jakarta 37% adalah kultur Jawa, Betawinya cuma 25%, Sundanya 15%, Tionghoanya 8%, tapi dan yang lain-lainnya itu jangan dianggap kecil, sangat besar, termasuk pun saudara-saudara saya dari NTT. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, inilah waktunya kita membangun Jakarta bersama-sama. Jakarta harus dibangun bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, jangan ajarkan saya bertoleransi. Saya lahir di Kemayoran, tepatnya di Kepulauan Gang 7, daerah Planet Senen. Mungkin kalau orang yang tinggal lama di Jakarta tahu bagaimana lokalisasi pelacuran. Saya besar di sana, sejak kelas 0 sampai kelas 1 SMA, saya sekolah di Katolik. Tapi setiap sore pasti orang tua saya mengajar saya mengaji. Artinya persahabatan saya dengan masyarakat Jakarta sudah mendarah daging. Nah, Mas Pram dan saya ingin membangun Jakarta untuk kita semua. Bukan hanya untuk Betawi, bukan hanya untuk Jawa, bukan hanya untuk Sunda, tapi untuk kita semua. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah
10 tahun saya menjadi birokrasi di Provinsi Banten, cukup bagi saya mempelajari tentang ilmu kepemerintahan. Hanya ada 2 tugas dalam ilmu pemerintahan. Yang pertama disebut urusan wajib, yang kedua urusan pilihan. Wajib ini apa? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, itu wajib. Karena itu kalau bahasanya wajib, pendidikan harus gratis. Harus gratis. Karena ini juga menjadi bagian amanat undang-undang. Wajib hukumnya negara ini memberikan biaya pendidikan bagi sekolah dasar. Cuman di sana tidak disebutkan negeri atau swasta. Harusnya negeri juga, swasta juga, karena itu adalah wajib. Karena itu Mas Pram mengatakan kita juga akan memberikan KJP untuk sekolah swasta. Tapi yang mempunyai ketentuan. Tentu kalau swasta yang mahal nggak bisa dikejar. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan memperbanyak KJP atau kartu Jakarta Pintar untuk beasiswa anak-anak kita SD, SMP, SMA, SMK, dan kalau mahasiswa itu adalah KJMU atau kartu mahasiswa unggul. Nah artinya kalau dulu KJU ini itu per tahun, besok tidak, langsung kita kontrak selama 8 semester. Jadi siapapun warga Jakarta yang memang memiliki hak untuk mendapatkan beasiswa, langsung kita bayarkan ke kampus masing-masing selama 8 semester. Ini kita aplikasikan karena kebetulan saya kemarin tuh anggota DPR RI Komisi 10. Di pemerintah pusat ada 2 program beasiswa. Yang pertama adalah PIP, Program Indonesia Pintar, itu untuk SD, TK, SD, SMP, SMA. Kalau mahasiswanya namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau Kartu Indonesia Pintar, mereka mendapat beasiswa 8 semester gratis. Tidak setiap tahun langsung kita kontrak dengan kampus yang bersangkutan. Artinya dari sudut pendidikan kita akan tingkatkan. Kemudian insentif RT RW. Kalau kemarin 2 juta, RW 2,5 juta, besok kita tingkatkan RT menjadi 4 juta, RW akan menjadi 5 juta. Kemudian yang pasti untuk menjaga keamanan kampung kita, setiap RT RW akan dipasang CCTV selama 24 jam dimonitor oleh Hansip setempat. Artinya besok Hansip tidak usah diberikan insentif oleh warga, karena selama ini Hansip diberikan gaji oleh iuran warga. Besok pemerintah daerah Jakarta akan memberikan insentif itu. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, tentu apa yang kita harapkan ini atau apa yang kita janjikan ini bukan menjadi janji muluk. Kalau janji bahaya bagi kita kalau ditagih. Tapi karena memang kita melihat kemampuan APBD DKI luar biasa. Selama 10 tahun saya mempelajari APBD, saya sudah menganalisa Jakarta ini menjadi kota atau provinsi yang bisa mandiri. Dia tidak perlu bantuan dari pusat. Artinya dengan kemampuan provinsi, dia bisa memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan Silpa APBD DKI itu sudah dicatat di awal. Tahun 2024 sudah diketuk oleh DPRD untuk APBD DKI tahun 2024-2025 itu mencapai 81,5 triliun. Di sini ada Silpa 6 triliun. Silpa ini sisa anggaran. Buat apa disisakan? Manfaatkan buat masyarakat. Itulah karena itu Mas Pramono akan melakukan Jakarta Fund, atau kita akan boleh secara undang-undang memberikan pinjaman anggaran kepada daerah penyangga. Untuk apa? Selain mereka bisa membangun wilayahnya, kita juga bisa mendapat bunga dari fund itu. Dan itu yang telah dilakukan. Insya Allah kalau Jakarta Fund ini berjalan dan yakin bisa berjalan, karena Mas Pramono sebagai Mensesnek, Indonesia sudah mempunyai juga yang disebut Inafan. Dari awal cuma 15 triliun, sekarang anggaran Inafan sudah sampai 170 triliun. Nah, dengan sisa anggaran yang kita tingkatkan, kita bisa memberikan yang disebut dana abadi untuk kebudayaan. Kita bisa meningkatkan gaji guru honorer yang mungkin kemarin 2 juta, kita akan tingkatkan standar UMR 4 atau 5 juta. Karena itulah yang akan kita tingkatkan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kami sangat bekerja keras.
Bayangin, Mas Pram dan saya sesungguhnya tidak siap untuk maju. Tapi karena MK memberikan kesempatan kita untuk berpartisipasi, itulah yang membuat Ibu Mega memerintahkan Mas Pramono Anung dan saya untuk maju di Pilkada Jakarta ini. Karena ada dua bahasa yang membuat saya cukup terkejut pada waktu saya dipanggil oleh Ibu. No, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. I-nya akan pergi ke Kalimantan. Dia bukan ibu kota lagi. Pertanyaannya, kalau Jakarta bukan ibu kota, Jakarta mau jadi apa? Satu. Yang kedua, ibu menunjuk saya. No, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi ada di mana? Wow. Teringat teriakan almarhum Benyamin. Sekali-kali gue melihat lo jadi gubernur. Ini yang di kuping saya. Bertahun-tahun lo gue sekolahin, udah habis. Hektaran gue jual tanah buat kuliah nggak kelar-kelar. Semua teringat. Itulah yang membuat saya. Malam itu saya ketemu sama Mas Pramono Anung. Mas Pramono cuma bertanya, Bang, percaya nggak sama saya? Saya percaya, Mas. Dia bilang, Bang, mestinya abang jadi gubernur. Saya bilang tidak. Mas Pram jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur. Mas Pram baru pernah jadi gubernur. Saya bilang, sekarang Mas Pram jadi gubernur, 5 tahun lagi nanti gantian saya jadi gubernur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita nggak banyak. Tinggal 30 hari lagi kalau dihitung. Sementara persaingan semakin ketat. Kita awalnya hanya didukung oleh satu partai, bertambah menjadi 2 partai, bertambah menjadi 3 partai. Tapi luar biasa Bapak Ibu sekalian, kami ini bekerja dari mulai tanggal 28 Agustus tanpa deklarasi, langsung daftar ke KPUD. Sampai saya juga bingung sama Mas Pram, Mas bener mau langsung daftar, nggak pakai deklarasi? Nggak ada waktu, kita langsung daftar. Apa yang terjadi? Tanggal 28 kita daftar, tanggal 6 September keluar hasil survei yang pertama. Berapa? 28%. Kita kaget. Demi Tuhan, demi Allah, kita kaget. Mana mungkin kita baru kerja 10 hari sudah survei seperti ini. Kita bertanya, kita menganalisa apa yang terjadi. Kita masih bingung, tiba-tiba seminggu kemudian survei kita meningkat lagi menjadi 31%. Wow, kita semakin bingung, ada apa ini? Begitu kita analisa, kenapa survei ini meningkat? Ternyata bukan karena Pramono Anung dan Rano Karno, tapi karena Anda semua bergerak. Masyarakat Jakarta yang kita kunjungi semua menyambut dan bergerak. Karena apa? Kita punya harga diri. Tadinya kita hanya akan dilawanin dengan kota kosong. Kita tidak dianggap, tapi MK membuka kesempatan. Semua masyarakat Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memajukan Jakarta. Nah, sekali lagi kemarin alhamdulillah kita sudah 36%. Wow. Sebetulnya kalau kita punya data, tapi mudah-mudahan seminggu lagi baru dirilis, kita sekarang sudah 41%. Artinya apa? Mudah-mudahan di pertengahan bulan depan kita akan crossing dengan dia. Dan insya Allah 27 November kita akan menang 1 putaran. Siap untuk menang? Siap untuk menang? Siap menang? Jakarta! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih. Bang Dul, sabar Bang. Kami tahu Bang Dul sebagai calon gubernur pasti padat sekali jadwalnya, tapi kami warga NTT minta waktunya sebentar bersama kami di sini. Saya kasih kesempatan untuk 1 orang, silakan bertanya kepada Bang Dul. Pertanyaannya harus bagus, itu catat ya. Pertanyaannya harus bagus. Cukup 1 pertanyaan. Saya persilakan. Oke, silakan ibu yang berkacamata, oke, rambut pendek, silakan. Kami persilakan maju ke depan. Singkat, padat, dan jelas ya ibu ya. Singkat, padat, dan jelas. Oh, ibunya mau di atas panggung juga sama Bang Dul. Selagi ada kesempatan, silakan. Kita waktu udah tinggal sedikit karena mau maghrib.
Oke, silakan Ibu. Nama siapa pertanyaannya untuk Bang Dul? Selamat sore semua diaspora NTT dan Bang Dul yang kami cintai. Saya hanya Guys, boleh diundang-undang teman-temannya ya. bahwa tadi mengenai KIP dan KJP. Saya bersyukur dan terima kasih karena anak saya 2 orang. Pertama dari SD, SMP, SMA dapat KJP. Lalu yang terakhir sekarang ini dapat dia mahasiswa dapat itu 1 semester dia itu dapat 4.500.000 dalam 1 semester. Terus uang sakunya 8.500.000 Cara dialog per Diaspora 1 NTT semester. bersama Pramdul Jadi dilaksanakan saya di ucap syukur dan rumah terima bersama kasih. relawan Dan saya Mas mohon Pram Bang Dul di setelah Jalan Bang Diponegoro Dul nomor nanti 72 jadi, Jakarta. Bupati, semoga Gubernur Ibu. maaf. Jangan diturunin. Jadi gubernur, semoga gubernur dilanjutkan dan KJP buat kami Pak ya. Karena kami ini masyarakat diaspora NTT mohon sekali bantuan dari Gubernur DKI Jakarta supaya membantu kami semua Pak ya. Terima kasih. Ini Pak, ini pon saya, ini adik saya, ini pon adik saya. Ternyata banyak ya saudara ibu sih. Yang main ini nanti Banyong, yang Ada berapa orang ibu? 78 orang. 7-8 orang. Waduh. Tapi jangan doakan saya jadi bupati bu. Saya balik lagi jadi Kabupaten Tangerang nanti. Baik, saya Mas Pram dan saya akan mencoba yang terbaik buat masyarakat Jakarta. Karena kita paham pendidikan sangat penting. Sangat penting Bunda. Karena itu Bunda akan tahu Sidul anak olahan. Ya. Itu apapun kita adalah ladang amal bagi kita. Insya Allah mudah-mudahan akan kita catat. Terima kasih. Semoga kain ini berarti buat Pak Dul ya. Terima kasih bagi yang belum kasih saya kain, tolong kasih saya kain. Ayo. Terima kasih Ibu. Ada dompet Ini yang sudah berani bertanya. hadiah buat Mami. Ya. Iya Mami, terima kasih. kasih, Mami. Baik, terima kasih banyak Bang Dul. Sudah? Sudah. Mau tambah lagi? Enggak. Sudah, cukup. Nanti banyak. Pesan dari masyarakat Manggarai Oh, ya. untuk Bang Dul. Tertulis atau apa? Oke, silakan. Boleh waktu 1 menit ya Pak ya? Habis ini maghrib. Ya, ini penting sekali Bang Dul menyangkut soal elektabilitas. Bang Dul, kalau semua orang Jakarta lewat Manggarai, stasiun Manggarai sekarang sudah dibangun luar biasa besar, sudah 70%. Yang menarik adalah masyarakat di sekitar ada 2 kelurahan itu sekali ini gelisah sekali Bang Dul. Gelisahnya di mana? Karena mereka khawatir akan digusur setelah itu. Nah tadi saya sempat konsultasi dengan beberapa toko, tolong sampaikan ke Bang Dul, kira-kira kapan Bang Dul datang sini kami mau ajak ngobrol. Nah karena di situ totalnya Bang Dul tadi saya dapat data itu ada 46.200 DPT. Jadi ini menarik kalau Bang Dul perhatikan, masyarakat menghendaki supaya dibangun semacam Ahok yang bangun di Jatinegara itu, masyarakat dibangun rumah susun sederhana supaya mereka bisa tinggal. Sudah dipikirkan oleh Terima kasih, Mas Bang Dul. Kita akan segera berkunjung ke daerah Manggarai karena kita tahu problematik di sana dan itu menjadi prioritas utama Pramono Anung untuk membangun rumah susun di sana. Mudah-mudahan ini bukan sekedar janji karena sudah ada perencanaan lama, tinggal masyarakat bersedia untuk gotong royong dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah tanpa gotong royong masyarakat tidak akan bisa maju-maju. Terima kasih. Sebentar lagi kita maghrib, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran. Tapi jangan bubar, acara masih panjang, setelah maghrib akan ada acara lainnya. Terima kasih.